Selama berabad-abad, Baghdad adalah ibu kota megah dari Kekhalifahan Abbasiyah, sebuah pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kehidupan keagamaan yang mengagumkan. Namun, seiring waktu, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah, dan dari timur muncul kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan, Kekaisaran Mongol. Pada awal tahun 1250-an, Hulagu Khan, saudara dari Khan Agung, mengirimkan tuntutan pada Khalifah Abbasiyah saat itu, yaitu Al-Mustasim. Ia memerintahkan sang khalifah untuk tunduk dan menjadi vasal Kekaisaran Mongol. Tapi, Al-Mustasim sebagai pemimpin tertinggi umat Islam Sunni menolak dengan tegas. Penolakan ini memicu kemarahan Hulagu. Hulagu pun menghimpun pasukan raksasa, salah satu yang terbesar yang pernah dilihat dunia pada abad pertengahan, dan langsung bergerak menuju jantung dunia Islam, yaitu Baghdad. Abbasiyah kini menghadapi ancaman paling mengerikan dalam sejarah mereka. Mongke Khan, sang penguasa tertinggi Mongol, telah memberi perintah kepada Hulagu, hancurkan Baghdad jika mereka menolak menyerah. Namun pertanyaannya, apakah perlawanan mungkin dilakukan? Bisakah Abbasiyah menghadang mesin perang Mongol yang telah menaklukkan hampir separuh dunia? Inilah kisah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah dunia Islam, pengepungan Mongol atas kota Baghdad. Selama berabad-abad, Baghdad adalah pusat pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan ketiga dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 751, dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, mengakhiri dominasi mereka atas dunia Islam. Bila Damaskus menjadi ibu kota bagi Umayyah, maka Abbasiyah memilih Baghdad sebagai jantung kekuasaan mereka. Di masa keemasannya, Baghdad adalah salah satu kota terpenting di dunia pada abad pertengahan, sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang paling disegani. Para pedagang datang dari berbagai penjuru dunia, bahkan dari Skandinavia. Para Viking pun berdagang di pasar-pasar Baghdad yang ramai. Namun, ketika memasuki abad pertengahan, kejayaan itu mulai memudar. Kekuatan militer dan politik Abbasiyah menurun drastis. Di saat yang sama, kekuatan bangsa Turki mulai mendominasi sebagian besar wilayah timur dunia Islam. Kejayaan simbolis Abbasiyah mulai tersingkir oleh para penguasa baru, pangeran-pangeran Turki, bahkan Sultan Kurdi seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki kekuasaan yang nyata. Khalifah Abbasiyah pun perlahan berubah, dari pemimpin sejati menjadi simbol semata, sebuah bayang-bayang kejayaan masa lalu yang terus berjuang mempertahankan wibawa di tengah dunia Islam yang telah berubah. Meski para Khalifah Abbasiyah tak lagi memiliki kekuasaan yang nyata, bangsa penguasa muslim termasuk Salahuddin Al-Ayyubi masih mencari legitimasi dengan meminta restu dari mereka. Tetap meminta pengakuan dari Khalifah Abbasiyah meskipun kekuasaannya di Mesir dan Syam tidak dipengaruhi oleh Baghdad. Ini menunjukkan satu hal, meski kekuasaan politik mereka menurun, Abbasiyah tetap memegang nilai simbolik yang tinggi dalam dunia Islam. Baghdad sendiri di abad ke-12 hingga awal abad ke-13 tetap menjadi kota yang kaya dan penting. Di masa ini, Khalifah-Khalifah Abbasiyah mulai menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan baru yang sedang bangkit dari timur, yaitu Kekaisaran Mongol. Ketika Muhammad II, Shah dari Kekaisaran Khwarizmiyah mengancam wilayah Abbasiyah, Khalifah Al-Nasir bahkan diduga mencoba menjalin aliansi dengan Genghis Khan. Namun pada akhirnya, ekspansi Mongol di tahun 1230-an mulai menyentuh wilayah-wilayah Abbasiyah secara langsung. Dalam catatan kuno The Secret History of the Mongols, disebutkan bahwa Genghis Khan dan putranya, Ogedei, pernah memerintahkan jenderalnya Toromakan untuk melakukan Baghdad sekitar tahun 1236 atau 1237. Pasukan Mongol bergerak ke kota Irbil, sebuah kota di wilayah Abbasiyah. Sebagian kota itu dijarah sebelum akhirnya Mongol mundur, tepat sebelum pasukan Abbasiyah tiba untuk mempertahankan wilayah tersebut. Setiap tahun, Mongol melancarkan penyerbuan ke daerah-daerah sekitar Irbil, bahkan kadang hingga mencapai dinding luar kota Baghdad itu sendiri. Meski begitu, pasukan Abbasiyah kadang berhasil mempertahankan wilayah mereka dan memukul mundur serangan Mongol. Tapi kekhawatiran mulai tumbuh, karena kekuatan Mongol terus meluas, tak terhentikan. Pada tahun 1243,
pasukan Mongol berhasil mengalahkan Seljuk di Asia Kecil dan menjadikan wilayah Anatolia sebagai protektorat Mongol. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Kekuatan Mongol kini telah memasuki jantung dunia Islam. Menanggapi ancaman ini, mulai tahun 1241, para Khalifah Abbasiyah memilih jalur perdamaian dan penjinakan atau menjadi vasal. Mereka mulai mengirim upeti secara rutin ke Kaisaran Mongol. Sepanjang tahun 1240-an hingga awal 1250-an, utusan Abbasiyah kerap hadir di istana Mongol. Mereka bahkan hadir dalam 2 penobatan penting. Pada penobatan Guyukhan pada tahun 1246 dan Mongke Khan pada tahun 1251. Namun pada akhirnya, tuntutan Mongol meningkat. Mongke Khan memerintahkan agar Khalifah Al-Mustasim datang secara pribadi ke hadapan Khan dan menyatakan diri sebagai vasal Kekaisaran Mongol. Tapi Al-Mustasim menolak. Dalam pandangan bangsa Mongol yang menganggap diri mereka sebagai penguasa sah seluruh dunia, penolakan semacam itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Dan untuk penghinaan semacam itu, hanya ada satu jawaban, yaitu perang total. Pada tahun 1252, Mongke Khan memberikan mandat besar kepada saudaranya, yaitu Hulagu Khan, untuk menaklukkan Persia, Mesopotamia, dan Syam. Lalu pada tahun 1255, mobilisasi besar-besaran dilakukan di wilayah Kekaisaran Mongol bagian barat laut, yaitu Golden Horde, demi menghimpun salah satu pasukan terbesar yang pernah dibentuk oleh Mongol dalam sejarahnya. Batu Khan, pendiri Golden Horde, mengirim 3 keponakannya, Balagai, Kuli, dan Tutar, untuk bergabung dalam pasukan Hulagu. Pasukan besar ini kemudian berkumpul dan mulai berkemah di dekat Samarkand. Sejak bulan September 1255, bayangan kehancuran pun mulai menggantung di atas langit Baghdad. Pasukan yang dipimpin Hulagu, menurut beberapa sumber, berjumlah lebih dari 100.000 orang. Walaupun angka ini mungkin saja dilebih-lebihkan. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan yang dibawa bukan sekedar pasukan yang biasa saja. Termasuk di dalamnya para insinyur dan ahli pengepungan asal Tiongkok, yang terkenal karena kecanggihan teknologi militer mereka. Tanggal 1 Januari 1256, Hulagu menyeberangi sungai Amudarya, menandai dimulainya kampanye besar Mongol untuk menaklukkan wilayah Persia dan Syam. Namun, sebelum bisa menguasai Baghdad, Hulagu harus menyingkirkan duri yang lama tertanam di sisi dunia Islam, yaitu kaum Ismailiyah, atau yang lebih dikenal hari ini sebagai The Assassins. Mereka adalah kelompok rahasia yang ditakuti, dipimpin oleh sosok misterius yang dijuluki Old Man of the Mountain. Meski jumlah mereka tak besar, kekuasaan mereka tersebar di jaringan benteng pegunungan yang nyaris tak tertembus, membentang dari Persia hingga Suriah. Namun kali ini mereka menghadapi lawan yang berbeda. Mesin pengepungan Mongol meruntuhkan satu persatu benteng para asasin. Di bawah tekanan yang luar biasa, benteng demi benteng asasin jatuh. Sang pemimpin terakhir, Rukn al-Din, akhirnya menawarkan diri untuk menyerah demi menyelamatkan nyawanya. Hulagu menerima tawaran itu, tapi pengkhianatan telah menanti. Rukn al-Din dikirim ke Mongke Khan yang bahkan menolak menemuinya. Pada akhirnya, sang Old Man of the Mountain dibunuh secara brutal oleh para penjaga Mongol yang ditugaskan untuk mengawasinya. Menjelang April 1257, hampir seluruh benteng asasin dihancurkan. Ratusan kastil runtuh, penghuninya dibantai. Jalan menuju Baghdad kini terbuka lebar. Di Hamadan, Hulagu mendirikan perkemahan dan bergabung dengan pasukan dari Jenderal Baiju, serta kontingen Kristen dari kerajaan Georgia. Dari sini ia mengirim surat bernada kemarahan kepada Khalifah Al-Mustasim, menuntut penjelasan mengapa sang khalifah tidak mengirim pasukan untuk membantu kampanye melawan asasin. Lebih dari itu, Hulagu memerintahkan sang khalifah untuk meruntuhkan tembok-tembok Baghdad dan datang untuk menyerahkan diri secara pribadi ke Hamadan. Namun Al-Mustasim bukanlah pemimpin yang tangguh. Ia menyerahkan urusan militer dan pemerintahan kepada para menterinya, terutama Vizier Ibnu al-Alqami. Sang Vizier, entah karena keliru atau memang untuk berniat jahat, meyakinkan Al-Mustasim bahwa Baghdad cukup kuat untuk bertahan, dan bahwa bantuan dari kerajaan muslim yang lain akan datang untuk memberikan bantuan.
Dengan penuh percaya diri yang naif, Al-Mustasim membalas surat itu dengan kata-kata meremehkan. Ia menyebut Hulagu sebagai anak muda yang terlalu percaya diri dan mengingatkan bahwa beberapa pasukan Mongol sebelumnya telah gagal untuk menaklukkan Baghdad. Tapi di sini ia salah besar. Meski Baghdad tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, kota ini bukan lagi pusat kekuatan militer. Pasukannya kecil, tidak disiplin, dan kekurangan sumber daya. Sementara harapan bantuan dari kerajaan muslim lain adalah angan kosong belaka. Hubungan Baghdad dengan Kesultanan Mamluk di Mesir sangatlah tegang. Sementara kekuatan Islam di Spanyol sedang sibuk mempertahankan diri dari tekanan kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Tentu saja tidak ada bala bantuan yang datang. Sebagai balasan atas penghinaan dari sang khalifah, Hulagu memindahkan pasukannya ke Tabriz pada bulan Juli untuk mempersiapkan invasi penuh. Menjelang musim gugur, Hulagu sudah siap. Ia membagi pasukannya menjadi 4 barisan besar yang mengepung Baghdad dari berbagai arah. Khitbuga, jenderal Kristen kepercayaannya, memimpin sayap kiri menyusuri pegunungan Zagros sebelum berbelok ke barat mendekati Baghdad dari tenggara. Baiju memimpin pasukan yang melintasi sungai Tigris ke Mosul dan maju dari utara. Sedangkan Hulagu sendiri bersama 3 keponakan dari Golden Horde, Balagai, Kuli, dan Tutar memimpin kolom utama yang langsung menuju pusat kota. Pengepungan besar sudah di depan mata. Sementara itu, pertahanan Baghdad di bawah kendali Ibnu al-Alkami sangatlah buruk. Dinding kota hanya diperkuat sebagian saja. Bahkan ada dugaan bahwa sang vizier berkhianat secara diam-diam, melakukan komunikasi rahasia dengan Hulagu dan menjanjikan akan menyerahkan kota dengan syarat ia diangkat menjadi gubernur di bawah Mongol. Dalam upaya yang heroik namun sia-sia, pasukan Abbasiyah keluar kota pada Januari 1258 untuk menghadang laju Mongol. Tapi Mongol punya rencana yang lebih kejam. Mereka merusak tanggul-tanggul sungai Tigris, membanjiri kamp Abbasiyah dan memutus jalan mundur. Pasukan pendahulu Mongol pun dengan mudah membantai tentara Abbasiyah. 4 barisan pasukan Mongol kini bersatu dan mengepung Baghdad sepenuhnya. Pasukan Baiju merebut distrik perdagangan di tepi barat sungai Tigris. Hulagu kemudian menguasai wilayah pinggiran timur yang mayoritas dihuni Muslim Syiah dan disambut sebagai sang pembebas. Lalu, Mongol menggali parit besar dan membangun tanggul di sekeliling kota. Pada 30 Januari 1258, mesin pengepungan Mongol mulai menggedor pertahanan Baghdad. Ratusan panah meluncur ke dalam kota dan masing-masing membawa pesan. Siapapun yang menyerah akan diselamatkan. Tapi, apakah janji itu sungguh akan ditepati? Saat pengepungan mencapai puncaknya, Khalifah Al-Mustasim akhirnya mengirim utusan kepada Hulagu, menyatakan penyerahan total dan siap menjadi vassal kekaisaran Mongol. Tapi semuanya sudah terlambat. Hulagu tidak lagi tertarik pada negosiasi, ia hanya menginginkan penyerahan tanpa syarat. Tanggal 4 Februari 1258, menara Persia berhasil dijebol. Dan hanya 2 hari berselang, pada tanggal 6 Februari, seluruh tembok timur kota runtuh dan direbut oleh Mongol. Dan pada tanggal 10 Februari, setelah ribuan tahun sejarah dan kebesarannya, Baghdad akhirnya menyerah tanpa syarat. Selama 7 hari, pasukan Mongol menduduki bagian timur kota. Hulagu mengirim utusan ke dalam Baghdad, menawarkan pengampunan bagi siapa saja yang menyerah. Para prajurit Abbasiyah yang lelah, putus asa, dan percaya akan janji keselamatan itu, akhirnya meletakkan senjata dan keluar dari kota. Namun, alih-alih dibebaskan, mereka dideretkan seperti hewan ternak dan dibantai satu persatu. Lalu tibalah giliran Khalifah Al-Mustasim. Bersama anak-anaknya, para pejabat tinggi, bangsawan, dan ratusan pengikutnya, mereka juga menyerahkan diri berharap belas kasihan. Yang berpangkat tinggi dijadikan tahanan, dan yang lain dibunuh. Dan pada 13 Februari 1258, Hulagu memerintahkan penjarahan total Baghdad. Maka dimulailah salah satu episode paling mengerikan dan berdarah dalam sejarah abad pertengahan. Selama 7 hari penuh, kota Baghdad menjadi ladang pembantaian dan penjarahan. Warga Kristen Nestorian berkumpul di gereja-gereja mereka, dan mereka dibiarkan selamat oleh para pasukan Mongol.
Sebagian besar karena istri Hulagu yang bernama Dokus Khatun. Dia adalah penganut Kristen Nestorian yang taat. Tapi bagi para penduduk Muslim Sunni, tidak ada belas kasihan. Jalan-jalan indah di Baghdad kini dipenuhi oleh mayat-mayat yang membusuk. Masjid dan istana telah hangus terbakar. Yang paling tragis adalah hancurnya Bait Al-Hikmah, perpustakaan agung Baghdad yang menyimpan karya-karya langka dalam bidang kedokteran, astronomi, filsafat, dan sains. Semua hilang dalam api dan genangan darah. Harta kekayaan khalifah dimuat dalam 2 kereta besar dan dikirim sebagai tanda kemenangan ke Mongke Khan.